Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada Mas Enggar, teman-teman kalau nonton kemarin selawatan dulu toh. Sekarang biar langsung nih. Sekarang saya minta, saya request Mas. Mas, selawatan apa toh? Mas. Biar berkah aja biar. Gitu ya. Oke. Selawat apa ya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun gitu aja. Oke. Alhamdulillah Mas Enggar kemarin tuh banyak loh Mas yang seneng sama kontennya YB Farm Jagung Kandang. Cuma teman-teman melalui video ini saya menyampaikan permohonan maaf karena sering memotong pembicaraan narasumber. Enggak, aku bukan memotong kok Mas. Saling melengkapi gitu aja. Enggak, wajar penasaran Pol. Baik Mas Enggar, alhamdulillah teman-teman mungkin pertama kali nonton Jagung Kandang ini ya, intinya dari salah satu segmen acara di YouTube YB Farm. Memang YB Farm kan sudah berjalan 2,5 tahun. Saya punya cita-cita dulu waktu ngerintis banget. Saya pengen suatu ketika kalau sudah punya, saya pribadi atau tim saya pinter di dunia ternak Mas Enggar, saya pengen nge-share semua ilmu yang saya miliki kayak gitu. Karena memang ilmu itu Mas, kita jangan pelit ilmu, karena ilmu itu bagaikan sumur. Semakin diambil semakin terisi lagi. Lah, cuma ternyata sampai hari ini saya belum berilmu di dunia ternak. Sudah. Tapi belum sampai sumur. Mungkin masih peceren. Lah akhirnya ya sudahlah, si peceran ini datengin si sumur-sumur itu. Lah salah satunya adalah Mas Enggar. Alhamdulillah sudah dianggap sumur. Alhamdulillah. Kita kembali bahas pakan Mas Enggar ya. Iya. Karena memang luar biasa sekali teman-teman pakan di Mas Enggar ini. Intinya itu ada orang tanya Mas Enggar, pakan yang proporsional untuk domba breeding dan fattening itu sama atau beda tuh Mas? Beda. Bedanya di mana? Tolong dijelaskan. Nah, yang dianggap proporsional itu ada banyak persepsi Mas. Proporsional itu tergantung target proporsional itu. Targetnya mau bobot, atau mau jangka waktu, atau mau harga kos pakan. Ini semua bisa diotak-atik. Contoh, saya targetnya pejantan saya itu dalam 1 bulan ke depan anggap aja bisa dikatakan gemuk. Nah, otomatis kan yang dikejar waktu, targetnya waktu. Nah, yang lain itu menjadi contoh tadi kayak kos pakan, lalu sama bobotnya otomatis menyesuaikan. Agar apa? Dalam jangka waktu 1 bulan tercapai targetnya. Nah, itu proporsional bagi si yang punya tadi, yang punya target. Ketika itu tidak proporsional, ketika targetnya nggak tercapai. Jadi proporsional atau tidaknya tergantung yang punya ternak. Beda lagi, contoh aku punya cempe. Aku punya cempe, targetku bobot 30. Katakan hanya bobot 30. Pakan sama waktunya menjadi fleksibel. Nah, bisa diotak-atik di situ. Intinya cempe saya nanti bobot 30. Tergantung mau cepat atau mau lambat, mau murah atau mahal. Nah, jadi yang dinamakan proporsional nanti ya tergantung itu tadi. Nah, menurut saya ada 3 target yang perlu dipertimbangkan. Waktu, harga pakan, sama target bobot berapa. Kayak gitu. Mas Enggar. Berarti apakah ada orang-orang yang pengen cepet besar tapi nggak berani pakan mahal, itu salah juga berarti Mas ya? Salah. Semua punya konsekuensi masing-masing, tergantung target kita apa. Contoh, target kita katakan apa ya, siapan kawin lah, kawin. Betina ya. Betina siapan kawin, katakan umur 8-9 bulan. 9 bulan lah.
untuk optimal di Doro siap kawin di 9 bulan. Nah, di 9 bulan saya mau bobot 30 minimal bobot 30. Sementara saya punya barang itu di umur masih 4 bulan. Kan masih ada waktu 5 bulan nih. Yeah. Itu opsi kita dilihat perkembangan sebelumnya. Kalau pakan kita sudah bagus, katakan bagus di sini pertumbuhan bobotnya bagus, diteruskan insya Allah bisa. Tapi ternyata pakan kita selama ini kok di umur 4 bulan bobot masih 12 kilo, 13 kilo, otomatis kan masih cukup panjang ini jalannya untuk mencapai itu 30 kilo. Bisa dengan cara katakan kurang 5 bulan tadi. Ya. Di 3 bulan pertama itu pakan biasa, di 2 bulan akhir sampai umur 9 bulan itu disetut pakan yang bagus. Atau otomatis ini kan di sini kosnya rendah, tapi di sini kosnya sangat tinggi. Atau dalam waktu 5 bulan pakan diseragamkan, tapi kualitasnya dinaikkan dari sebelumnya. Kosnya seragam, tapi pasti tetap lebih tinggi dari yang awal tadi, yang sebelum 5 bulan tadi. Jadi ya semua target itu pasti punya konsekuensi. Kenapa sih Mas? Kok ada orang yang salah punya mindset, aku pengen pakanku gede, pengen ternak aku gede, tapi pakannya murah. Oh, itu sudah insting Mas, insting manusia itu. Pedagang ya? Bukan pedagang, insting manusia. Pengen dapat harga bagus tapi barang bagus tapi harga murah. Tapi itu salah ya kalau pengen gendutin domba Mas ya, besarin domba. Nggak bisa dikatakan salah juga karena itu sudah insting. Kita pasti mencari opsi yang termurah. Nah, yang biasanya orang tidak tahu bahwasanya opsi termurah untuk gemuk itu murahnya seberapa. Nah, itu yang orang tidak tahu. Menurut jenengan, murahnya gemuk itu seberapa Mas? Paling nggak harga pakan harga ransum pakan per kilo 3.500. Yang paling murah. Yang paling murah. Kalau menurut Mas Enggar, pakan penggemukan yang paling mahal tapi masih masuk akal berapa? 6.000. 6.000 itu per hari ya Mas ya? Per kilo. Oh, per kilo. Per kilo. Terus pemberiannya Mas biasanya? Nah, itu tergantung bobot. Tergantung besar kecil domba yang dikasih. Kalau dombanya kecil ya otomatis konsumsinya dikit, nggak sampai 1 kilo. Bobot. Bisa dikatakan based on bobot. Bisa dikatakan based on umur. Karena semakin tua umur hewan pasti makannya juga semakin banyak gitu Mas ya. Sekarang gini Mas Enggar, kita pisahkan deh. Tadi kan pertanyaannya adalah ketika kita pengen dombanya bagus, memang ada waktu-waktu di mana pakannya biasa, cuma kan agak lama. Dan ada yang ngejar speed, ngejar waktu, ngejar timing, tapi kan pakannya mahal. Lah boleh nggak Mas dijelasin pakan yang murah ini apa aja isinya, kira-kira kosnya berapa, terus yang pakan mahal ini apa aja isinya dan kosnya berapa? Kalau ini goal akhirnya kan menggemukkan toh? Iya. Goal akhir menggemukkan. Pakan yang termurah itu ngarit Mas. Ngarit. HPP 0. Yang dimurah ini ya. Ngarit. Tapi ngaritnya rumput liar Mas ya. Rumput liar bukan ngarit pacong, itu bukan ngarit, itu babat gitu. Babat. Ngarit rumput liar itu HPP 0, kita cuma butuh tenaga dan waktu. Jadi nggak keluar biaya sama sekali, mungkin keluar biaya untuk beli arit dan ungkale. Selain ngarit apa kira-kira Mas bisa jadi pilihan? Kalau apa namanya, katakan nggak mau ngarit, mainnya main silase, nggak mau ngarit karena aku kepanasan mau diireng, aku pakai skincare, paling enggak ya harga termurah untuk gemuk loh Mas ya, karena tadi goalnya gemuk. Kalau beli dengan uang ya itu tadi menurutku 3.000 ke 3.500. Isinya apa aja Mas? Isinya itu nanti pasti ada rumput, lalu ada konsentratnya pun terdiri dari kandungan protein dan kandungan karbo. Itu bisa ada jagung, sama seperti pakan penggemukan sebenarnya, cuma tingkat prosentase serat basah dari rumput tadi dan konsentratnya ini beda dengan yang penggemukan. Itu ya yang gitu. Murah yang 3.000 sentrat sama ini karena tadi goalnya gemuk ya. Iya. Tapi kalau goalnya hanya cuma hidup dan beranak, 2.000 ke 2.500 sudah
sudah bisa, itu pakan beli. Yang dibedakan apa Mas? Kan tadi 2.500, 2.000, ini 3.000. Kan persentase rumput dan konsentratnya. Lebih dibanyakin sentratnya. Gitu. Nah, ada lagi kalau menurut saya pakan beli di bawah 2.000 itu goalnya mati. Oh. Goalnya mati. Berarti nggak mungkin tuh Mas, pakan sehari 1.000, 1.500 nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kan nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Karena kontinuitas itu bisa survive paling nggak 2-3 tahun Mas. Ya 2 tahun lah. Di atas itu pasti afkir. Akhirnya gara-gara kurus, terus mastitis, terus lumpuh dan lain sebagainya. Artinya kalau pakan terlalu murah juga memperpendek usia domba. Bukan pakan terlalu murah ya, karena HPP 0 tadi sangat murah sekali. Padahal itu bagus. Ngarit. Nah, itu katakan itu nggak usah masuk pembahasan ya. Iya, katakan pakan kita pakan beli lah ya. Oke deh. Gitu. Oke, kita lanjut di pakan yang mahal Mas Enggar. Kalau pakan mahal itu pertama apa aja sih Mas isinya Mas untuk mempercepat penggerutan ini? Speednya itu. Jadi kita masuk ke konsentrat Mas ya. Konsentrat itu kan ada banyak kandungannya. Yang paling utama yang harus ada itu serat. Karena itu apa ya? Kalau sebagai manusia itu karbohidratnya kita, sumber energinya dia lah ibaratnya. Serat yang pertama. Serat. Terus karbohidrat, protein. Dan untuk yang lainnya ada lemak, ada dan lain-lain lah, mineral dan lain sebagainya. Tapi yang wajib 3 tadi itu. Bukan yang wajib, karena ini makro semua. Makro. Jadi prosentasenya yang paling besar. Ya. Nah, kalau untuk pakan mahal itu biasanya di prosentase itu yang main. Ngotak-ngatik prosentase. Nggak tahu ya. Ini pakan saya ini termasuk mahal atau murah. Ini saya jual ini kan di 5.000 per kilogram. Itu kayak ada yang jual jauh lebih mahal ada, jauh lebih murah juga ada. Jadi aku nggak tahu ini di pakanku ini masuknya ini mahal atau murah. Mungkin murah lah karena banyak yang beli. Kalau pakannya Mas Enggar ini, rasionya berapa Mas? Nah ini kami pakai bahan serat itu 30%. 30% serat. 30% serat. Protein 30%. 60 dan 40%-nya karbohidrat. Ini sumber bahannya loh Mas ya. Jadi kalau untuk persentase aslinya kami belum pernah nge-lab. Iya. Jadi kurang tahu aslinya PK-nya berapa persen, terus SK-nya berapa persen. Tapi yang jelas untuk sumber seratnya kami pakai 30%, sumber proteinnya 30%, sumber karbonya 40%. Kalau kita ngomongkan serat, protein, karbo, bener Mas ya? Itu apa aja Mas yang bisa dipakai untuk memenuhi itu yang bagus? Nah, di sini yang penting kering ya. Kering. Karena kalau untuk pakan bagus untuk penggemukan itu kalau ikut mazhab saya, itu wajib kering. Nah, nanti baru difermentasi. Kenapa wajib kering? Karena kalau untuk penggemukan dengan jangka waktu pendek, kalau teman-teman ngomongnya nyetut ya, itu kadar air itu musuh utama Mas. Kadar air. Kenapa? Karena mempengaruhi tingkat keserapan nutrisi nanti. Ngaruh Mas ya? Ngaruh. Semakin besar kadar air, otomatis kandungan nutrisi di pakan itu kan semakin kecil. Dan gini, kadar air terlalu besar, itu kan otomatis dia tampungan gentongnya dia, itu kan terbatas Mas, segitu-gitu aja. Kalau sudah penuh dengan kadar air tinggi, perutnya penuh, dia masih lapar, tapi sudah nggak bisa makan lagi, nggak bisa keisi lagi, udah terlalu penuh. Padahal nutrisinya belum tentu tercukupi. Itu resiko kadar. Balik lagi, berarti jadi harus wajib kering. Terus gimana Mas? Tadi balik ke bahannya pakai apa aja nih Mas? Serat, karbo, protein yang bagus. Kalau di tempat kami serat kami pakai kangkung, kulit kopi, dan tumpi. Dicatat dulu teman-teman. Kangkung, kulit kopi, tumpi jagung. Itu seratnya. Seratnya. Nah, itu pun juga apa ya? Opsional sih Mas. Contoh kayak sekarang ini kami nggak pakai kangkung di sini karena kangkung nggak ada di pasaran. Bukan hanya mahal, sudah nggak ada lagi. Sama sekali nggak ada. Langka, sama sekali nggak ada. Ada pun. Nah ini
sekarang saya ganti pakai Titan Delay. Titan Delay yang di slab halus. Nah, itu untuk seratnya ya, clear. Untuk proteinnya kami pakai CGF, DDGS, Kopra, dan konsentrat jadi. Maksudnya konsentrat pabrikan. Itu bebas Mas, konsentrat pabrikan itu Mas? Bebas sih, cuman nanti bakal tahu mana yang bagus atau enggaknya yang dipakai. Karena kan kalau kita ngomongin konsentrat pabrikan Mas, kan banyak Mas. Banyak. Macam-macam. Ada tit. Tapi ada nggak saran-saran yang bagus kayak gitu? Saya nggak bilang yang jelek loh ya. Saran yang bagus. Karena biar teman-teman ini tahu gitu loh Mas. Ini nggak apa-apa nyebut merek. Oh nggak apa-apa. Kita kan terbuka ini untuk masyarakat umum. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang satu sebenarnya yang kalau konsentrat pabrikan hampir sama semua sih. Asal memang khusus untuk ruminansia. At least kita sebut nama nggak apa-apa deh Mas. Oke, bentar. Ini tak bahas dulu tentang pemilihannya dulu. Pemilihan. Asal untuk ruminansia, karena konsentrat untuk ayam itu nggak boleh untuk kambing. Oh gitu. Untuk ikan itu juga nggak boleh. Oke. Yang jelas yang harus untuk yang beruminansia, yang pertama. Terus yang kedua yang ketersediaannya kontinu. Bisa sewaktu-waktu kita beli ada. Lah, kebetulan di Kediri sini, lokasi sini yang memasuki dua ini dan menurut saya paling bagus itu ada yang dari Blitar produknya. Mixfit. Mixfit. Nah, di sana produknya banyak, ada S18, S20, S22. Nah, saya kebetulan pakai S18. Mixfit, teman-teman. Mixfit ini sama sekali nggak ada sponsor, tapi siapa tahu nanti di sana ada namanya nggak tahu Mas ya. Tapi ini Mixfit, kita terbuka aja lah ya. Yang kedua apa Mas? Yang kedua bisa pakai Nutrifit. Nutrifit saya pernah tahu kayaknya Nutrifit. Produk dari Jawa Tengah kalau Jawa Tengah ya. Lalu ada Bimafit. Bimafit. Bima kan dua tuh Mas. Ada yang warnanya biru sama merah. Itu saya nggak pernah pakai. Oh belum pernah. Belum pernah pakai. Cuman sekedar tahu aja. Tapi untuk saya masuk juga Bimafit. Ya untuk tambahan nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Konsentrat jadi. Yang jelas yang penting itu aman untuk ruminansia itu udah bagus. Mas kembali lagi Mas tadi serat. Yang tadi ini protein. Ya? Yang karbonya Mas? Yang karbonya saya pakai jagung. Seleb. Jagung seleb. Lalu ada katul, sama ada polar. Polar itu campur semuanya. Campur semuanya jadi satu. Iya. Nah itu termasuk pakan yang bagus nih menurutku untuk fattening. Oke, mungkin gini sih Mas Enggar. Pertanyaan penutup ya Mas ya. Untuk para peternak yang mungkin tidak bisa menyediakan bahan sebanyak itu. Ada nggak sih Mas solusi yang paling simple, pakan yang hitungannya mahal tapi tidak sebanyak itu isinya? Ada nggak Mas? Ada sebenarnya Mas. Itu bisa disederhanakan. Nah, contoh. Tapi kalau ini tak selewangkan dulu ya. Boleh. Karena kalau untuk penggemukan yang dijadikan core bisnisnya, itu nggak bisa main-main di pakan. Kalau menurut saya itu pakem bisa diganti tapi nggak bisa dihilangkan. Fardu ain maksudnya. Bisa diganti tapi nggak bisa dihilangkan. Oke. Adapun yang bisa dihilangkan itu katakan untuk breeding. Maksudnya untuk breeding, contoh aku punya domba kok nggak gemuk-gemuk ya, kurus terus ataupun pejantan. Lah ingin tak gemukkan sendiri, tapi juga tak pakai sendiri, nggak jadikan core bisnis penggemukan. Lah itu ngeracik sendiri juga nggak apa-apa. Kayak gimana Mas? Tolong Mas. Seratnya pakai tumpi. Karbonnya catat tumpi. Karbonnya pakai jagung. Terus proteinnya pakai DDGS. Rasionya Mas? Rasionya itu tadi tetap 30 40 30. Itu sudah bisa. Tapi ya itu tadi ketemunya saya yakin jauh lebih mahal. Iya. Jauh lebih mahal karena dengan banyaknya jenis bahan itu salah satu tujuannya juga untuk menurunkan cost. Gitu. Rumit Mas ya, pakan itu Mas ya? Sebenarnya nggak rumit, cuman butuh telaten aja. Teman-teman, jadi memang jujur Mas Enggar ini yang ya saya jalan 2,5 tahun ini banyak bantu jatuh bangun kayak gitu. Alhamdulillah beliau bersedia juga kita ajak konten jagung kandang yang ternyata banyak sekali orang yang berminat Mas di konten ini.
Berminat maksudnya berminat? Berminat mencaci. Oh, iya. Enggak lah, berminat buat ngikutin ini Mas. Sambil jawab apa Mas ya? Boleh. Nah mungkin di segmen pertama kita segitu dulu teman-teman ya. Oh, udah selesai? Iya. Oh, iya, nanti aja ngerokoknya kalau gitu. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh nanti bisa ngechat ke JB Farm 0812 1212 3362 ya. Insya Allah kalau mereka pengen konsultasi tanya-tanya Mas Enggar juga boleh Mas ya. Boleh. Nomor HP-nya berapa Mas Enggar? 085 735 152 511. Oke, terima kasih banyak. Sebentar gitu dulu boleh Mas ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.